Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Fauza Hikmatur Rasyid, mahasiswa dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6 kelas A dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya, pada kesempatan kali ini ya insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester ya guys. Ujian tengah semester dari mata kuliah riset aksi yang diampu oleh dosen kita tercinta langsung, yakni Dr. Haji Rohman Nur Aziz. Nomor 1 memiliki 4 poin, yakni yang pertama adalah riset aksi. Jadi riset aksi itu adalah suatu penelitian yang menggunakan aksi nyata. Nah, apa bedanya dengan penelitian pada umumnya? Yang membedakan itu adalah metodenya, saudara. Kalau pada umumnya, penelitian pada umumnya itu kebanyakan menggunakan metode kualitatif deskriptif atau kuantitatif deskriptif kuantitatif. Jadi hanya mendeskripsikan apa yang ada di masyarakat saja gitu kan, tanpa langsung ikut serta dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Tapi kalau riset aksi itu adalah aksi nyata. Jadi kita terjun ketika nanti misalkan penelitian itu KKN atau apa penelitian yang lain, itu kalau menggunakan riset aksi, kita terjun ke masyarakat, kemudian kita belajar langsung kepada masyarakat dan bekerja dengan masyarakat. Bukan menggurui, tapi belajar dan bekerja bersama. Learning by doing. Learning by doing. Ya. Nah, riset aksi ini ditunjukkan untuk memberikan kontribusi praktis penyelesaian masalah yang ada dalam masyarakat, maupun itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jadi ada 2 komitmen dalam riset aksi, yaitu mempelajari sistem dan bersamaan dengan itu membangun kerjasama di antara orang-orang yang ada di dalamnya untuk merubah hal tersebut. Nah, untuk poin yang kedua ada yang disebut dengan fasilitator. Apa itu fasilitator? Secara singkatnya, fasilitator itu adalah penyedia. Tapi penyedia di sini bukan berarti si fasilitator itu diam saja, tidak bekerja bekerja dengan masyarakat, tidak. Tapi selain dengan memfasilitasi, fasilitator juga ikut serta dalam pemberdayaan. Kemudian poin yang ketiga ada yang disebut dengan partisipan. Nah, apa itu partisipan? Partisipan itu berasal dari kata partisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi itu adalah keterlibatan. Jadi yang membedakan partisipasi dengan kontribusi adalah keterlibatan. Kalau partisipasi, yang namanya keterlibatan itu berasal dari diri hati sendiri. Poin yang keempat atau poin yang terakhir dari nomor 1 itu adalah pilar pemberdayaan. Pilar pemberdayaan itu memiliki 4 aspek ya. Yang pertama itulah people centric, kemudian yang kedua adalah participatory, yang ketiga ada empowering, dan yang keempat yakni sustainable. Pilar ini sangat penting dalam halnya pemberdayaan karena hal tersebut adalah kunci untuk memberdayakan masyarakat. Apabila keempat pilar ini tidak terjalankan gitu, ketika terjalani maka tidak ada yang namanya pemberdayaan. Susah untuk yang disebut dengan pemberdayaan kalau tidak ada 4 pilar ini, saudara. Pertanyaan yang nomor 2 itu tentang riset aksi, relasinya riset aksi dengan subjek ke subjek. Nah, subjek di sini bukan subjektif. Subjek pertama yang disebut dengan peneliti atau research. Nah, yang kedua itu subjeknya adalah masyarakat itu sendiri. Nah, yang membedakan, yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yang membedakan riset aksi dengan penelitian umum yang lainnya adalah yaitu jadi menganggap masyarakat itu sebagai subjek, bukan objek. Tapi kalau misalkan dianggapnya objeknya masyarakat, itu gak akan ada yang namanya pemberdayaan, karena di sana kita hanya menganggap masyarakat sebagai objek, mendeskripsikan apa yang terjadi di masyarakat, dan foto-foto sudah, itu yang namanya objek. Tapi kalau disebut subjek masyarakat itu di sini si peneliti dan masyarakat ikut serta keterlibatan dalam hal pemberdayaan. Maka setelah ditinggalkannya pun si masyarakat itu karena sudah mandiri, maka akan terus berkelanjutan atau yang disebut dengan sustainable. Kemudian ada yang pertanyaan nomor 3. Dalam pertanyaan nomor 3 ini ada 8 teknik. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan 3 karena dalam pertanyaan juga disuruh 3 ya, disuruh 3. Jelaskan 3 saja. Nah, yang pertama saya itu akan menjelaskan tentang mapping.
atau pembuatan peta. Mapping itu teknik yang digunakan untuk meminta warga atau masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka. Kegiatan ini berguna tidak hanya untuk memperoleh pandangan cepat tentang si daerah tersebut, tapi juga untuk meneliti pola ruang penggunaan lahan dan produksi pertanian. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan alur sejarah. Alur sejarah merupakan suatu teknik yang dirancang untuk menyadarkan masyarakat melalui pengungkapan kembali sejarah masyarakat di lokasi tersebut dengan cara memaparkan pengungkapan kembali sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian. Nah, teknik alur sejarah ini kita mendapatkan informasi itu dari contoh misalkan pemuka agama atau suku, kepala suku yang ada di sana, pemuka adat atau tokoh-tokoh agama gitu. Kemudian teknik yang ketiga yang saya ambil adalah wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur itu adalah merupakan alat penggalian informasi di dalam penelitian riset aksi berupa tanya jawab yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu, bersifat semi terbuka, tetapi pembicaraan dibatasi oleh topik yang telah ditentukan. Jadi sebelum kita mau wawancarai, kita harus merencanakan dulu nih. Jadi sebelum kita mengajukan pertanyaan, kita susun dulu tuh pertanyaan ini bagusnya gimana, kepada siapa, gitu, supaya orang tersebut juga menerima kita sebagai pendatang dari luar. Itu nomor terakhir ada siklus riset aksi berbasis Damas. Yang pertama adalah sosialisasi awal, rembuk warga, dan refleksi sosial. Nah, yang pertama itu kita mulailah diskusi ya bersama masyarakat, memperkenalkan diri kita, bagaimana tujuan kita, menjelaskan tujuan dan maksud diadakannya mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian cairkan juga suasana, bagaimana masyarakat itu gak monoton gitu kan mendengarkan apa yang kita bawakan nantinya. Kemudian masuklah ke pertanyaan kunci untuk mengenai kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Misalkan dibagi dari kesejahteraan, mau itu miskin, cukup atau kaya gitu. Nah, nanti masyarakat lah yang akan memberitahu kita gitu kan bagaimana keadaan orang-orang di sana gitu. Kemudian itu akan dibagi beberapa kelompok menurut masyarakat juga. Supaya kalau kita yang memberikan hal tersebut mungkin akan disebut dengan sok tahu teh gitu kan. Kemudian yang ketiga itu jelaskan kepada peserta diskusi bahwa akan membahas sebab akibat berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian nanti kita catat. Nah, setelah kita catat, kita kasih juga nanti kepada masyarakat hasil dari jawaban masyarakat, supaya masyarakat nanti menandai mana permasalahan yang sering muncul. Nah, siklus yang kedua ada yang disebut dengan pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Yang dimana secara singkatnya kita sebagai fasilitator memberikan fasilitas berupa tempat, alat-alat untuk membuat mapping, teknik mapping yang saya sebutkan tadi. Jadi kita berikan tempat yang luas supaya masyarakat itu mudah mengakses tempat tersebut dan tidak pengap, dan juga masyarakat menjadi nyaman. Kemudian kita suruh masyarakat menggambar ya atau membuat suatu simbol dalam peta itu supaya nantinya gampang gitu. Kita sebagai peneliti mau kemana arah-arahnya. Contoh misalkan gambar masjid disimbolkan bulan. Ini akan menjadi terorganisir masyarakat itu, karena di sini masyarakat itu bekerja sama dalam satu pikiran membuat tuh map. Setelah dijadikannya map, kita tempel tuh supaya dikenal oleh masyarakat. Ketiga ada siklus perencanaan partisipatif dan sinergi program. Nah, di sini kita sebagai fasilitator mengingatkan organisasi masyarakat untuk mengundang calon peserta pertemuan untuk melakukan perencanaan partisipatif. Lakukan diskusi sebab akibat masalah masyarakat. Tanyakan apakah masalah yang sudah dialami oleh masyarakat itu mayoritasnya seperti apa, sejak kapan dirasakannya, itu kan dampaknya, terus bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat dampak dari permasalahan tersebut. Kemudian kita diskusi bersama masyarakat supaya bagaimana nih alternatif pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat. Kita kumpulkan, kita catat, setelah itu kita biarkan lagi masyarakat yang memutuskan bagaimana alternatif pemecahan masalah yang lebih baik untuk dilakukan. Nah, kegiatan ini adalah untuk bertujuan menemukan sinergi
yang ada dalam masyarakat, sinergi program ini gitu kan. Setelah mendiskusikan alternatif masalah, nah maka diskusikanlah hasil akhir bagaimana ke depannya gitu. Saya sepakat dan insya Allah pasti semua masyarakat akan menerima dari perencanaan partisipatif karena ada keterlibatan dari semua masyarakat. Kemudian siklus yang terakhir adalah pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Organisasi masyarakat memfasilitasi warga untuk pembentukan pelaksanaan program yang dimana nanti organisasi masyarakat itu membentuk beberapa kelompok kerja atau panitia sesuai dokumen perencanaan partisipasi hasil prioritas. Pembentukan pelaksanaan program disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan tentu saja melibatkan semua komponen atau unsur representatif masyarakat. Nah, kegiatan dimulai dengan sosialisasi baik secara lisan dan tulisan. Kemudian, setiap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program harus tercatat dalam pembukuan. Setelah selesai pelaksanaan program, kelompok kerja ataupun panitia melaporkan hasil kepada Orgamas. Kemudian, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengecek kembali hasil pelaksanaan program. Hasil temuan MONEF direkomendasikan untuk bahan tindak lanjut pada program tahun berikutnya. Yang dapat saya sampaikan, maaf apabila penjelasannya terbata-bata karena saya juga masih belajar ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkoreksi supaya kita berdaya, begitu kan? Supaya kita berdaya. Nah, apa yang saya paparkan tadi semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Pamit undur diri, saya Fauza Hikmatul Rasid. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.